Untuk mendapatkan kekayaan di tahun Sio Ular Kayu, ya. Yang pertama, ya, keunikan dari Sio Ular Kayu ini harus benar-benar menjaga kepercayaan. Banyaknya orang-orang yang lepas kendali, di mana lepas kendali ini malas berpikir, malas bekerja. Tapi secara batin yang saya rasakan nanti ini banyak di transportasi, ya, khususnya di darat. Nah, ini akan banyak ini memakan korban. Menunggu datangnya tahun ular kayu yang masuk di pintu Februari nanti, banyak yang berdebar-debar. Sebab meski memberi harapan, tahun ular kayu bisa menutup keberuntungan bagi sejumlah sio yang energinya tidak setara dengan aura ular kayu. Tahun ini juga akan didominasi oleh kejadian-kejadian besar, mulai dari bencana alam hingga krisis keuangan. Para pencari kerja semakin sulit mendapatkan penghidupan karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hanya sebagian kecil sio yang di tahun ular kayu akan mendulang untung. Merekalah yang kemudian menguasai perekonomian nasional. Lantas, adakah tips agar tetap mendapat berkah dan kekayaan berlimpah di tahun ular kayu? Menghampiri Februari, ada yang menyarankan untuk hati-hati. Sebab memasuki tahun ular kayu akan banyak peristiwa yang berhias duka. Ya, sebenarnya tidak ada peluang khusus, ya. Cuman kembali lagi, bagaimana bisa menikmati keadaan. Karena keadaan yang akan menilai, keadaan yang akan memberikan, ya, sehingga apapun yang kita lakukan untuk saat ini harus benar-benar dampaknya ini untuk diri sendiri. Nah, ketika mendapatkan suatu dampak kebahagiaan untuk diri sendiri, maka harus bisa dibagikan. Ini yang terlihat jelas dari batin saya. Cara terbaik menghadapi tahun ular kayu berdasar analisa batin Koko Antoni adalah menikmati segala keadaan. Jika sulit, jangan terlampau bersedih. Sedang saat senang juga tidak berlebihan. Semua yang dikerjakan juga harus memberi dampak kebahagiaan untuk diri sendiri maupun orang lain. Selebihnya, tahun ular kayu adalah tahun yang menguji kepercayaan. Jadi, jangan cederai kepercayaan yang diberikan orang lain agar tetap mendapat keberkahan. Ya, keunikan dari Sio Ular Kayu ini harus benar-benar menjaga kepercayaan. Nah, karena kalau tidak bisa memberikan kepercayaan, maka semuanya akan hilang dan akan habis. Selain berbagai bencana alam yang masih memberi ancaman adalah resesi ekonomi. Kondisi perekonomian global yang banyak dipengaruhi oleh stabilitas keamanan semakin dekat memasuki situasi krisis. Banyaknya orang-orang yang lepas kendali, di mana lepas kendali ini malas berpikir, malas bekerja. Ini yang akan meningkat nantinya. Sebenarnya bergejolak di bagian perekonomian. Nah, ini yang terlihat jelas, ya, karena bagaimanapun dampaknya sangat sensitif sekali, ya, kembali lagi ke manusianya masing-masing. Karena apabila manusia ini tidak memiliki semangat, maka apapun yang dikerjakan tidak akan memiliki arti. Ini yang terlihat jelas dari batin saya. Tapi dalam pandangan spiritual Koko Antoni, semua masih tergantung pada individunya dalam menyikapi kesulitan ekonomi. Modal semangat pun semestinya bisa menjadi daya ungkit untuk bangkitnya perekonomian. Hanya saja yang menjadi persoalan, banyak orang yang terjebak pada kondisi malas berpikir dan bekerja. Meski masih banyak kesulitan,
tahun ini tidak akan dihantui oleh wabah penyakit yang berbahaya. Tapi memang tahun ular kayu yang mulai berlaku pada Februari nanti akan menjadi tahun yang tidak mudah. Banyak kesulitan yang harus dihadapi, terutama oleh mereka para pencari pekerjaan. Apalagi ibaratnya untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, jadi bagi Anda yang sudah bekerja, ya baik-baiklah untuk bekerja. Karena bagaimanapun untuk tahun 2025 ini memang agak sedikit sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Di tahun 2025 ini sebenarnya untuk wabah tidak begitu dampak ya, kembali lagi ke perorangannya. Tapi yang terlihat jelas memang nanti dampaknya ini akan sedikit sulit. Resesi ekonomi yang menjadi ancaman global memaksa banyak perusahaan tutup, sehingga terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja. Akibatnya, bukan hanya kian sulit cari pekerjaan, tapi fenomena pengangguran akan meningkat. Tapi, sio apa saja yang akan berjaya di tahun ular kayu? Mengapa tahun ini juga dibutuhkan keberanian untuk mencoba sesuatu? Benar, memasuki tahun 2025 yang akan segera dinaungi tahun ular kayu butuh modal batin yang tebal. Banyak kejadian besar yang bakal mengejutkan. Juga dari dunia transportasi yang akan dihiasi banyak kecelakaan. Tapi secara batin yang saya rasakan nanti ini banyak di transportasi ya, khususnya di darat. Nah, ini akan banyak ini memakan korban. Makanya kita sebagai manusia ini harus bisa memberikan yang terbaik ketika kita bertransportasi ya, ketika kita mengemudi. Ini harus lebih hati-hati lagi ya, karena itu yang saya rasakan benar dalam batin saya. Kepada mereka yang ingin melakukan perjalanan jauh, Koko Antoni mewanti-wanti untuk benar-benar hati-hati. Sebab jalan tol masih memiliki aura negatif yang bisa mencelakai. Seperti tabrakan beruntun lah ya, kayak seperti mobil terbakar lah, yang dampaknya ini bisa merembet ke kanan kiri lah. Jadi transportasi ini yang lebih hati-hati ya dibandingkan oleh bencana-bencana lain. Kalau dilihat dari korban ya nanti bisa banyak. Keberanian sepertinya akan menjadi kunci untuk mengatasi segala kesulitan yang tercipta di tahun 2025. Tapi nyatanya, Koko Antoni justru melihat tahun ini akan semakin banyak orang yang tidak memiliki keberanian mencoba sesuatu. Padahal berani berjuang serta berani mengambil risiko adalah cara meraih kemenangan. Ini yang terlihat jelas. Yang pertama satu ya, jangan pernah ada titik jenuh. Nah, ini kembali lagi ke perorangan ya. Jangan ada titik jenuh dan harus berani mencoba. Ketika di tahun 2025 ini banyak orang yang tidak berani mencoba, maka kegagalan yang akan didapatkan. Ya, tapi apabila ingin mencoba dan berani berjuang, maka keberhasilan akan didapatkan. Sebagai spiritual, Antoni melihat modal keberanian akan dimiliki oleh orang-orang yang dinaungi sio tertentu. Misalnya saja kuda, kelinci, anjing, dan babi. Mereka inilah yang kemungkinan akan bertahan, bahkan mampu menguasai sektor perekonomian. Kalau hitungan saya sendiri sebenarnya masuk di 2025 ini sebenarnya sio kuda ya, sio kelinci, ya, sio babi, sio anjing ini dominan akan menguasai perekonomian. Tidak banyak sesungguhnya sio yang di tahun ini memiliki peruntungan. Hanya beberapa yang mencapai puncak kesuksesan, terutama dalam soal ekonomi. Sedangkan sio-sio lain cenderung mengalami kemandegan. Sebenarnya yang akan berkibar ini warna merah ya, karena di mana merah ini menjadi dominan nantinya, yang akan memberikan satu solusi hoki, keberuntungan, kesehatan.
Nah, untuk kehidupan pun mendapatkan satu titik di mana titik ini yang akan memberikan suatu keistimewaan dalam hidup. Kepada halayak, terutama yang sionya tidak beruntung, Koko Antoni berpesan untuk tidak putus asa. Masih ada solusi yang bisa menetralisir segala kemalangan. Salah satunya dengan bernaung di bawah bendera warna merah. Sejumlah sio akan berjaya di tahun ular kayu, meski tetap tidak sepi dari tantangan hidup. Lantas, apa yang harus dilakukan agar di tahun ular kayu tetap mendapat banyak berkah kekayaan? Apa yang akan terjadi di bulan 4? Mengapa harus berhati-hati? Beberapa hari menghampiri tahun ular kayu, bencana alam masih mengancam. Sementara itu, beberapa sio yang beruntung juga tetap dibayang-bayangi oleh kesialan, apalagi jika suasana batinnya tidak sejalan dengan sio ular kayu. Di sio ular kayu ya, kesialan ya, bahasanya kesialan ya. Ini masuk di bulan 4, ini harus hati-hati ya, di bulan 4. Nah, jadi jangan terlalu ambisi, mempertahankan boleh ya, karena apapun yang dikerjakan di bulan 4 nanti tidak akan membuahkan hasil, tapi hanya bisa bertahan, khusus di bulan 4. Kalau di bulan 4 ini sebenarnya masuk di percintaan ya, jadi kalau bisa itu pernikahan jangan di bulan 4. Nah, ini menurut karakter dari sio ular kayu ya. Lalu hati-hati, setelah memasuki bulan April akan ada banyak tantangan yang lebih berat. Kendalikan semua emosi dan ambisi agar tidak malah jatuh dalam kekalahan. Lalu adakah saran, tips atau wejangan untuk menghadapi sekaligus menjalani tahun ular kayu yang banyak rintangan? Apa yang harus dilakukan agar tetap mendapat banyak berkah dan kekayaan? Untuk mendapatkan kekayaan di tahun sio ular kayu ya, yang pertama satu, jangan pernah iri hati. Nah, ini bahaya sekali ya. Ya pemirsa ya, ini bahaya sekali. Karena apa? Ketika kita iri hati, otomatis pemikiran kita negatif. Maka Tuhan pun tidak akan melancarkan rezeki kita. Ya, jadi kita harus welas asih, ya, harus saling menyayangi, menghargai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut untuk mencoba. Ya, karena apa? Ketika kita mencoba, kita akan tahu hasilnya seperti apa. Ya, jadi ada pemasukan negatif dari kanan kiri, nggak usah ambil pusing. Kembali kepada diri kita. Kalau memang diri kita merasa nyaman untuk melakukan hal tersebut, ya kita lakukan. Nah, dan yang terakhir, harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tahun baru Imlek tinggal menghitung hari. Dan ternyata banyak yang harus diwaspadai menurut pandangan batin Koko Antoni. Beberapa sio bakal mengalami nasib buruk, tapi semua masih bisa tertolong tergantung pada kesiapan mentalnya. Nanti begitu memasuki tahun ular kayu yang menjadi pintu utama menuju ketidakpastian, jangan mudah terkecoh. 3 tips dibagikan Koko Antoni agar selamat menjalani tahun yang berat ini. Jadi, semogalah semua tetap sejahtera hingga tahun berganti.